warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Saya Rudi Abdullah SE. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang akibat tetap tak terwujud. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, akibat tetap tak terwujud atau intangible fixed asset. Ini adalah kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi bermanfaat bagi perusahaan karena hak-hak yang melekat pada miliknya. Dalam segi akuntansi, aktiva tetap tak terwujud dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar. Contohnya seperti piutang dagang, depot, premi asuransi. Kalau dalam aktiva tetap bisa digolongkan ke dalam hak paten, cap dan merek dagang, goodwill. Kalau di dalam biaya yang ditanggungan penyebarannya terdiri dari biaya pendirian, biaya riset dan pengembangan, hak guna usaha, hak sewa jangka panjang. Ini kita lihat karakter aktiva tetap terwujud. Satu, didapat atau dibeli dari pihak lain untuk dikembangkan oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. Yang ketiga, memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang keempat, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode. Oke, next. Aktiva tetap tak terwujud dikelompokkan berdasarkan yang pertama, dapat atau tidaknya aktiva disebut diidentifikasi secara spesifik hak dan jenis aktiva tertentu. Ini dapat diidentifikasi seperti umpamanya yang dapat diidentifikasi itu seperti hak paten dan hak cipta. Kalau tidak dapat diidentifikasi seperti goodwill. Yang kedua, cara bagaimana aktiva tersebut didapat. Ini berkaitan dengan dana pembelian. Contohnya seperti hak paten dan hak cipta. Yang kedua, dari riset dan pengembangan dari riset dan pengembangan atau R&D. Itu seperti resep atau formula atau formula rahasia atau biasa disebut dengan secret proses. Yang ketiga, masa kegunaan. Untuk masa kegunaan ini ada dua juga, terbatas dan tidak terbatas. Kalau yang terbatas itu seperti hak paten, kalau yang tidak terbatas itu seperti goodwill. Yang keempat, dapat atau tidaknya aktiva tersebut dipisahkan dari eksistensi perusahaan. Dapat dipisahkan dan dijual sendiri seperti hak cipta atau copyright ya. Kalau tidak dapat dipisahkan itu seperti goodwill. Oke. Akuntansi terhadap aktiva tetap tak berwujud. Yang pertama, pada saat didapat. Yang kedua, dalam masa penggunaan. Yang ketiga, berhenti aktiva tetap tak berwujud. Kalau pada saat didapat ini, masalah akuntansi, hal ini menyangkut penentuan harga perolehan aktiva yang bersangkutan. Jadi terkadang apabila dibeli secara tunai, maka harga perolehan aktiva diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mencatat hak atau aktiva tersebut. Kalau dalam masa penggunaan, di sini masalah akuntansi dalam hal ini menyangkut usaha untuk mempertahankan dan menjaga pemilikan atas aktiva dan program alokasi harga perolehan aktiva tersebut sesuai dengan kegunaannya. Ini kalau dalam masa penggunaan. Kalau pada masa pemberhentian aktiva tetap tak berwujud ini,
Berhentinya aktiva tetap tak berwujud terjadi apabila aktiva yang bersangkutan dijual, aktiva yang bersangkutan ditukar dengan aktiva lain, dan ada beberapa lagi. Oke, selanjutnya aktiva tetap tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara spesifik. Yang pertama, hak paten. Hak paten ini adalah hak yang diberikan oleh pemerintah, instansi tentu yang berwenang kepada pemegang untuk menggunakan atau mengawasi dan mengkomersilkan hasil temuannya. Itu hak paten. Hak paten ini harus diamortisasi selama masa kegunaannya dengan batas maksimal dia bisa mencapai 17 tahun. Selanjutnya hak cipta atau copyright. Ini adalah hak yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang kepada pengarang atau pencipta lagu, musik, barang-barang seni dan lainnya untuk mempublikasikan penerbitan, pengawasan dan pengkomersilan dari hasil ciptaannya. Kalau hak seperti ini jangka waktunya itu sampai dengan 28 tahun. Selanjutnya franchise. Ini adalah hak monopoli yang diberikan oleh instansi pemerintah untuk menggunakan fasilitas yang manfaatnya akan dinikmati oleh masyarakat. Kalau franchise ini diberikan untuk waktu yang tentu tidak terbatas ya, atau untuk waktu yang tidak terbatas. Oke, yang selanjutnya cap dan merek dagang. Ini adalah suatu tanda yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Saya kira itu yang menjadi urgen di beberapa identifikasi secara spesifik tentang aktiva tetap tak berwujud. Oke, selanjutnya aktiva tetap tak berwujud tidak dapat diidentifikasi secara spesifik, seperti umpamanya goodwill atau nama baik. Yang diperoleh dicatat hanyalah apabila perusahaan membeli kekayaan bersih dari perusahaan lain yang sudah berjalan dengan pembayaran di atas harga pasar dari seluruh aktiva secara spesifik dapat diidentifikasi dikurangi dengan seluruh utang-utang. Oke. Metode yang digunakan di sini harga beli dari jumlah laba di atas laba normal, harga beli dari rata-rata jumlah laba di atas laba normal, kapitalisasi laba rata-rata dengan tingkat laba normal yang diharapkan, kapitalisasi jumlah laba di atas laba normal yang diharapkan, nilai tunai present value dari jumlah laba di atas laba normal yang diharapkan akan dapat direalisasikan di masa yang akan datang. Metode yang digunakan ini terpaste ya, dia terulang. Sekarang amortisasi goodwill. Amortisasi itu usutan. Kalau di dalam aktiva tetap tidak berwujud, namanya penyusutan juga, tapi ada istilahnya adalah goodwill. Kalau pada aktiva tetap berwujud, namanya depresiasi, umpamanya seperti bangunan, kekaran. Kalau pada aktiva tambang, namanya deflasi. Oke, kita lanjut. Jadi amortisasi goodwill ini harga perolehan goodwill yang umurnya terbatas harus diamortisasi dan dibebankan pada rugi laba selama jangka waktu kegunaannya. Tetapi bila ternyata kemudian jangka waktu kegunaan yang diperkirakan kemudian berbeda dengan jangka waktu yang sesungguhnya, maka diperkenankan untuk mengadakan koreksi terhadap program amortisasi. Amortisasi goodwill biasanya menggunakan garis lurus metode. Akan tetapi metode lain seperti present value method yang berakibat besarnya amortisasi semakin bertambah setiap tahun juga dapat diterapkan. Ini tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Nah, ini dia yang ditanggungkan pembebanannya.
Jadi di sini biaya yang harus Jadi biaya yang ditangguhkan pembebanannya yaitu biaya pembayaran pengeluaran di muka. Manfaat jangka pendeknya terutama kaitannya dengan aktiva lancar, contohnya persekut asuransi, sewa dibayar di muka dan lain-lain. Aktiva jangka panjang, aktiva lain-lain yaitu biaya yang ditangguhkan pembebanannya, contohnya biaya pendirian, biaya riset dan pengembangan. Oke, the next. Biaya yang dibayar di muka dan biaya yang ditangguhkan pembayaran tersebut dialokasikan ke dalam periode-periode yang menikmati biaya tersebut. Ketentuan umum terhadap biaya tersebut adalah yang pertama dialokasikan berdasar waktu, yaitu berdasar periode di mana pengeluaran itu memberikan manfaat. Yang kedua dialokasikan berdasarkan kuantitas atau unit produk yang dihasilkan. Dialokasikan berdasar omset penjualan. Dihapus secepatnya bila ternyata tidak dapat dihubungkan dengan periode-periode tertentu atau dengan aktiva produksi atau penjualan. Yang selanjutnya yaitu biaya pendirian, contohnya biaya notaris, biaya pendaftaran, biaya cetak, penerbitan dan promosi penjualan saham. Selanjutnya biaya R&D, Research and Development. Biaya R&D ini seringkali dirasakan perusahaan pada waktu yang akan datang, yang kemungkinan memerlukan tenggang waktu cukup lama dari saat terjadinya pengeluaran biaya. Ini kaitannya dengan biaya R&D. Yang selanjutnya kita berbicara tentang berhubungan adanya keadaan di atas, maka ada dua alternatif perlakuan akuntansi terhadap biaya riset dan pengembangan. Ini kita berbicara R&D tadi ya. Yang pertama, memperlakukan biaya tersebut sebagai biaya atau beban yang ditangguhkan sampai hasilnya diketahui secara pasti. Yang kedua, memperlakukan biaya tersebut sebagai biaya dalam periode terjadinya. Jadi biaya yang pertama tadi ini, jadi biaya yang ternyata memberikan manfaat di masa yang akan datang harus diamortisasi pada periode-periode menikmatinya. Jadi kalau umpamanya kegiatannya itu risetnya itu tahun 2018, terus temuannya berhasil di 2018 akhir, penggunaannya 2019 katakanlah sampai 2030, itu harus diamortisasi di tahun-tahun itu. Yang kedua, memberikan biaya tersebut sebagai biaya dalam periode terjadinya. Jadi apabila perlakuan ini dipilih, biasanya berdasarkan atas alasan bahwa kegiatan riset dan pengembangan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara rutin dan secara rutin dilakukan. Nah, ini untuk yang poin 2. Oke, saya kira itu yang menjadi inti pokok dari materi kita pada poin ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan materi ini silahkan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.